Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 SMP. Oke, kita akan belajar pada bab 5, yaitu This is my school atau Ini sekolahanku. Perhatikan tulisan yang ada pada gambar, yaitu What's your school festival like? Yang artinya, seperti apakah festival yang ada di sekolahmu? Oke. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu ada 3 unit. Unit pertama, school buildings, bangunan sekolah, asking for and giving direction at school, yaitu menanyakan dan arahan di sekolah. Unit kedua, extracurricular activities atau aktivitas ekstrakurikuler. Talking about extracurricular activities, membicarakan tentang aktivitas ekstrakurikuler. Unit ketiga, a school festival, festival di sekolah. Describing a school festival, mendeskripsikan festival yang ada di sekolah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus pembelajaran pada unit 1, yaitu school buildings. Oke, bisa kalian lihat pada gambar berikut ini, yaitu terdapat gambar bangunan sekolah. Oke. Dan terdapat juga soal. Kita akan fokus pada section 1. Say what you know, katakan yang apa kamu ketahui. A. What can you see in the picture 5.1? Apa yang dapat kalian lihat pada gambar 5.1? Kedua, atau B. Give a check to the facilities that you can see in the picture. Yang artinya, berikan tanda centang untuk fasilitas yang bisa kamu lihat pada gambar tersebut. Oke. Pada poin B dapat kita lihat terdapat kalimat dan di sampingnya terdapat kotak kosong. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu memberikan tanda centang kepada kotak kosong yang ada di gambar. Maksudnya kepada kotak kosong yang tertera pada buku tersebut. Bagaimana caranya? Caranya dapat kita lihat pada gambar. Ada objek apa saja yang ada pada gambar 5.1. Nah, yang dapat kita lihat ada bendera. Nah, kita berikan tanda centang pada kotak kosong, yaitu bendera. Nah, bisa kalian lihat di sini ada classrooms atau kelas. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut ada gambar kelas. Nah, kita berikan centang. Nah, di section B menyebutkan schoolyard. Nah, dapat kita lihat pada gambar 5.1 ada halaman sekolah. Nah, kita centang garden. Nomor 4, garden. Bisa kita lihat apakah ada taman. Nah, sepertinya ini yang warna kehijauan ini halaman dan juga taman. Bisa kita berikan tanda centang. Nah, yang kelima ada library. Bisa kalian lihat apakah terdapat library atau perpustakaan pada gambar 5.1. Nah, sepertinya tidak ya. Jadi kita bisa kosong atau berikan tanda
centang seperti ini. Nah, untuk unit 1, section 1 kita sudah selesaikan yang untuk soal yang B. Nah, untuk yang C, what other facilities do you usually find at school? Fasilitas apa saja yang dapat kalian temukan di sekolah, kurang lebih seperti itu, atau fasilitas yang lain yang dapat kalian temukan di sekolah. Ya, misalnya fasilitas di sekolah dapat kita temukan seperti komputer atau papan tulis, buku, terus meja, lapangan voli atau lapangan basket, terus dan banyak lagi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke section 2 yaitu listening. Oke, sekarang sekarang kita lanjut ke section 2 yaitu listening atau mendengarkan. Poin A, listen to audio atau kalian bisa audio 5.1. Atau kalian bisa lihat pada gambar 5.1, di situ ada percakapan dan itu soal untuk listening kita. Oke. Galang and a new student, Pipit, meet Monica at the canteen during break time. Galang dan murid baru yaitu Pipit bertemu Monica di kantin selama jam istirahat. Oke, untuk mengisinya yaitu kita bisa lihat see the word box at the end of the chapter, yaitu melihat words box yang ada di akhir bab. To help you to find the meaning of keywording, untuk menemukan, yaitu untuk membantu kalian menemukan kunci jawaban. Oke. Bisa kita lihat ya. Untuk percakapannya akan saya bacakan. Hi Monica, how's your day? It's great. Monica, this is Pipit. She is a new classmate. Pipit, this is Monica. Hi, Pipit, nice to meet you. Hi Monica, nice to meet you too. What is our next subject after the school break, Monica? It is a science with Pak Romi. We will learn at the science laboratory. Oh, really? Where is the science laboratory? It's next to the library. We can go there together. Okay, thank you, Monica. I just can't wait to study with Pak Romi. Oke, kurang lebih seperti itu ya percakapannya. Lanjut. Untuk poin B, yaitu circle T if the statement is true and F if the statement is false, yaitu adalah memberikan tanda circle atau bundar kepada huruf T true atau benar dan F false atau salah. Nah, bisa kita lihat pada gambar nomor 1 yaitu Galang, Pipit, and Monica are at the canteen. Nah, tugas kita yaitu memberikan circle terhadap jawaban yang benar atau salah. Nah, dapat kita lihat tadi ya, yang di sini itu apakah Galang, Pipit, dan Monica di kantin. Nah, dapat kita lihat
bahwa mereka itu sedang di kantin. Ya, di gambarnya. Oke. Jadi jawabannya yaitu true. Nah, jawabannya yaitu true atau benar. Kita bisa berikan tanda circle di jawaban yang benar seperti ini. Nomor 2, Monita introduce Pipit to Galang. Nah, di soal yang tadi, listening yang tadi atau percakapan yang tadi itu tidak benar karena yang mengenalkan Pipit adalah Galang, yaitu mengenalkan Pipit ke Monita. Jadi jawabannya tidak benar. Kita bisa berikan tanda false di huruf F. Maksudnya berikan tanda circle di huruf F karena jawabannya tidak benar atau false. Nomor 3, Galang, Pipit, and Monita will learn English after school break. Ya. Dapat kita ketahui dari percakapan yang tadi bahwa jawabannya itu adalah salah atau tidak benar karena Galang, Pipit, dan Monita itu akan belajar science class after the school break at laboratory. Berarti jawabannya tidak benar. Kita berikan circle kepada huruf F atau false. Nomor 4, Pak Romi is an English teacher. Tentu saja jawabannya tidak benar karena tadi dapat kita lihat dari percakapan bahwa Pak Romi adalah guru science atau IPA. Jadi jawabannya adalah false. Nomor 5, the laboratory is next to the library. Dapat kita ketahui dari percakapan yang tadi bahwa laboratory atau laboratory itu ada di sebelah library atau perpustakaan. Jadi jawabannya itu benar, yaitu true. Nah, dari sini sudah bisa dipahami untuk soal true or false. Oke, kita pindah ke materi berikutnya yaitu C, listen to audio 5.2, yaitu mendengarkan ke audio atau percakapan 5.2. Monita, Galang, dan Pipit are talking about the location of school facilities. Monita, Galang, dan Pipit membicarakan tentang lokasi atau tempat dari fasilitas sekolah. Oke. Kita akan bacakan ya untuk percakapannya. Oke, bisa dilihat. After science class at the laboratory. Okay. Science is fun, right? Yes, I love science. Hey Galang, what room is that? Which one? The one between the principal's office and the 9th grader's classroom. Oh, that is the clinic. Okay, I see. What about the rooms beside the 7th grader's classroom? That is the art room. Usually, Bu Irma, our art teacher, brings us there when we study art. Guys, I need to go to the toilet. You can go to the class first. All right, see you at the class, Monita. Jadi kurang lebih percakapannya seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu D. Which picture is correct based on the dialogue? Yaitu gambar mana yang benar menurut dialog yang telah kita baca. Oke, jika benar kita bisa memberikan tanda centang kepada gambar yang benar. Dan kita juga bisa memberikan
tanda silang kepada gambar yang salah. Oke. Jadi perhatikan nomor 1, library. Di situ ada library atau perpustakaan, dan 9th classrooms, kelas 9. Oke. Jadi kita apakah benar kalau perpustakaan itu ada di sebelah kelas 9? Nah, kita lihat dari percakapan yang tadi. Oke. Nah, kita lihat dari percakapan atau dialog pada gambar bahwa yang di sebelah kelas 9 itu adalah principal's room, dan yang di tengah-tengah adalah klinik. Jadi nomor 1 itu jawabannya salah. Oke, untuk jawaban yang salah kita bisa beri tanda silang ya. Oke. Nomor 2 yaitu kelas 9, atrium, dan klinik. Dapat kita ketahui dari percakapan tersebut bahwa kelas 9 adalah di antara clinic room. Maksudnya dapat kita lihat dari percakapan tersebut bahwa nomor 2 itu juga salah, karena yang ada clinic room seharusnya itu ada di tengah-tengah antara principal's room and 9th graders. Jadi jawaban nomor 2 itu salah. Oke. Nomor 3. Nah, dapat kita lihat dari percakapan yang tadi bahwa kelas 9 dan kelas 7 itu berseberangan. Ya, kelas 9 dan kelas 7 berseberangan. Berarti jawabannya itu adalah benar. Nah, oke, nomor 4 jawabannya juga benar. Untuk jawabannya benar kita bisa kasih tanda centang. Nah, atrium and 7th graders. Nah, nomor 4 juga benar. Karena tadi itu ruangan seni dan kelas 7 itu juga bersebelahan. Tidak bersebelahan, tetapi berseberangan. Nah, untuk jawaban nomor 5 itu salah. Dapat kita lihat tadi dari dialog bahwa di antara principals dan principals atau ruangan kepala sekolah dan art room atau ruangan seni itu di tengah-tengahnya adalah klinik. Nah, jadi jawabannya itu salah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut, yaitu yang terakhir, E. Listen again to audio 5.2 and answer the question. Oke, kita baca ya. Untuk dialog audio atau pada gambar 5.2, kita baca ulang. Science is fun, right? Pelajaran IPA sangat menyenangkan, bukan? Yes, I love science. Ya, aku suka pelajaran IPA. Hey Galang, what room is that? Hai Galang, ruangan apa itu?
Which one? Yang mana? The ones between the principal's office and the ninth graders classroom. Itu ruangan yang di antara ruangan kepala sekolah dan ruangan kelas 7 dan ruangan kelas 9. Oh, that is clinic. Oh, itu klinik. I see. Aku paham. What about the room besides the 7th graders classroom? Bagaimana tentang ruangan yang ada di belakang kelas 7? That is the art room. Itu adalah ruangan seni. Usually, Bu Irma, our teacher, biasanya Bu Irma, guru kita, brings us there when we study art. Membawa kita ke ruangan itu ketika kita belajar seni. Guys, teman-teman, I need to go to the toilet. You can go to the class first. Oh, saya mau ke toilet. Kalian bisa ke kelas duluan. Alright. Baiklah, see you at the class, Monita. Sampai bertemu di kelas, Monita. Nah, kurang lebih percakapan atau dialognya seperti itu ya. Oke, kita kembali ke section soal E. Ya, nomor 1. Where is the clinic? Di mana kliniknya? Nah, dapat kita ketahui klinik yaitu ada di antara dapat kita ketahui bahwa klinik tadi ada di antara principal's room and 9 graders, yaitu ada di antara ruangan kepala sekolah dan kelas 9 ya. Klinik itu di tengah-tengah antara ruangan kepala sekolah dan kelas 9. Oke. Untuk soal berikutnya, where is the art room? Di manakah ruangan seni? Nah, dapat kita lihat atau dapat kita ketahui dari percakapan atau dialog pada 5.2 yaitu art room atau ruangan seni terletak di belakang kelas 7. Ruangan seni terletak di belakang kelas 7 atau 7th grader. Nomor 3, where is the principal's office? Nah, soalnya tidak jauh beda dengan nomor 1, yaitu di mana ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah yaitu ada di sebelah klinik. Ya, ada di sebelah klinik. Karena dapat kita ketahui tadi, klinik yaitu berada di tengah-tengah antara ruangan kepala sekolah dan kelas 7 dan kelas 9 maksudnya. Oke, jadi nomor 3 sudah terjawab, yaitu where is the principal office? The principal office is next to the clinic. Nomor 4, where is the 3rd graders classroom? Di mana ruangan kelas 3? Nah, dapat kita ketahui ruangan kelas 3 yaitu berada di sebelah klinik. Ya, ruangan kelas 3 is next to the clinic's room. Ya. Nah, tadi seperti nomor 3, yaitu ruangan kelas, karena klinik di tengah-tengah, jadi di tengah-tengah antara ruangan kepala sekolah dan kelas 9. Jadi jawabannya juga next to the clinic. Sebenarnya next to the clinics maksudnya itu bersebelahan ya dengan ruangan klinik. Oke, tapi
ruangan untuk kelas 9 itu berada di paling urutan nomor 3 atau di ujung. Oke, untuk soal nomor 5, where is the first graders classroom? Oke, ternyata tadi untuk ruangan kelas 9 di sebelahnya masih ada berdasarkan gambar itu masih ada ruangan kelas 7. Berarti ruangan kelas 7 atau di SMP yaitu kelas 1 ada di dekat dengan ruangan kelas 9 atau bersebelahan. So the first graders classroom is next to the third graders classroom. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah materi kita untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dan membantu. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.